Fenomena STB meledak akhir-akhir ini jadi membuat saya penasaran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sampai-sampai nih menurut berita, Kominfo sampai melakukan investigasi penyebab STB meledak. Oke, kalau gitu langsung kita buka aja apa sih isi daleman STB sampai bisa meledak begitu. Oke, ini STB yang saya punya adalah merek PF209. STB ini model lama. Biasanya komponen di dalamnya itu lebih banyak daripada STB yang keluaran sekarang. Dan ini bodinya bukan dari besi ya guys, tapi dari plastik keras begitu. Mari kita bongkar. Yes, beginilah isi daleman dari STB PF209 ini. Lebar-lebar boardnya ya guys. Nah, yang hijau ini adalah mainboard dan yang coklat ini adalah power supply-nya. Pengalaman kita sebagai teknisi yang biasa menyebabkan meledak hanya di bagian power supply aja nih. Nah, biasanya nih guys, itu elko utama power supply. Apalagi ini elko paling gedenya. Nah, ini elko utamanya guys, segede jempol. Speknya 450 volt 47 mikrofarad. Elko yang lain ini kecil-kecil ya guys. Ini misal meledak pun nggak terlalu menyebabkan akibat yang fatal. Lanjut nih, sebagai referensi saya juga punya STB mereknya Sanex keluaran sekarang. Kalian bisa lihat sendirilah, banyak part yang sudah disederhanakan sama pabriknya. Elko-nya sendiri cuma ada dua ya yang gede. Itu pun nggak segede STB yang pertama tadi ya. Oke, ayo kita eksperimen. Di sini saya punya elko yang mirip seperti yang dimiliki STB pertama kita. Mereknya Capson 450 volt 68 mikrofarad. Saya punya juga Rubicon 450 volt 82 mikrofarad. Kita akan gunakan dua elko ini untuk eksperimen kita guys. Dan dibantu dengan sebuah diode sisir yang kita pakai untuk mengubah tegangan AC dari PLN menjadi tegangan DC sesuai elko kita. Langsung kita rangkai, kita pasang kabel AC PLN ke kedua kaki sebelah tengah dari diode sisir ini. Dan kaki pinggirnya akan otomatis keluar tegangan DC positif dan negatifnya. Kita cek pakai ampermeter, kita pindah ke selektor DC untuk tegangan 250 volt, kita tes. Hasilnya kurang lebih sekitar 200 VDC ya, sesuai dengan tegangan PLN kita. Itu udah benar. Lalu untuk melihat efek meledaknya, kita akan pasangkan elko ini dengan kondisi terbalik agar meledak ya guys. Kaki negatifnya elko ini kita pasang ke positif dioda, positif elko kita pasang ke negatifnya, jadi kita balik posisinya. Just info bagi kalian, ini berbahaya ya. Ini hanya untuk menerangkan ke kalian efek ledakannya, tapi kalian jangan lakukan ini pada alat elektronik kalian. Oke, kalau udah selesai kita tutup, kita lihat bagaimana ledakannya. Jangan bersedih brother, kita akan nyanyi bersama di lagu ini. Nah, ternyata timbul asap putih berdesis ya guys, dan tidak sampai meledak dan timbul api. Kita cek kondisinya, elko tadi terlihat mengembung di bagian atasnya pasca bocor tadi. Kita cek penutupnya juga aman ya, padahal ini terbuat dari plastik guys. Kita cek suhunya terpantau 116 derajat Celcius. Nah, suhu ini sebenarnya juga nggak cukup kuat buat bikin meleleh bodi STB kalian. Kita coba elko kedua Rubicon 450 volt 82 mikrofarad, kita posisikan seperti elko pertama tadi, kita balik. Kita lihat apakah elko yang kedua ini berbeda, bisa meledak misalnya atau semacamnya. Kita rangkai kakinya, selanjutnya kita tutup. Dan
Nah, elko kedua kita bahkan nggak mampu membuat tutupnya ini mental ya guys, dan juga nggak meledak. Kita cek suhunya terpantau 134 derajat Celcius, sama nggak terlalu panas juga untuk melelehkan bodi STB. Jadi kesimpulannya, tidak ada komponen yang menyebabkan STB bisa jadi meledak dan menimbulkan kebakaran. Jika misal berasap, ya mungkin terjadi. Desain barang elektronik itu sudah dibuat agar selalu aman digunakan oleh pengguna. Tetapi lain cerita jika kalian meninggalkan barang elektronik tertancap dan tertinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga konsleting bisa saja terjadi. Dan juga sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini. Oke, jadi sebagai penutup, saran saya jika kalian meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama, maka cabutlah semua peralatan elektronik yang bisa memicu terjadinya konsleting listrik. Misalnya kalian pergi lama, ya hanya nyalakan yang penting-penting aja ya guys. Lampu rumah aja misalnya, dengan daya yang tentu gak seberapa. Oke, akhir video, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.